PR Bu ya? Ada PR? Ada Ustadz. Hah? Al-Imran 188. Oh ya, Al Imran. Oh, ada PR ya? Ya Bu, yang udah di-share di grup. Lupa. Maaf Ustadz. Ya. Yang ini ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf masih izin nyimak ya. Masih sakit Bu Tanti? Alhamdulillah udah mendingan, cuma masih ini batuknya belum ini. Syafakillah, syafakillah. Amin, amin Ustadz. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم apa Bu? Mana sih? Ustadz nggak? Di itu nggak? Di layar nggak? Ada di layar. Nggak ada. Belum keluar. Azabun alim. Walahum adzabun. Baik. Nah, soalnya tentukan i'rab fi'il mudhari, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini surat Kemudian apa? kalau mu'rab ada rafa, nasab, jazam beserta tanda i'rabnya. Mana aja fi'il mudhari, Bu? Ali Imran 188, Bu. Ya, Ali Imran 1. Ali Imran. Tahsabanna betul fi'il mudhari. Ya, Tahsabanna fi'il mudhari. Dia mu'rab atau mabni? mabni. Mabni. Kenapa yang menyebabkan dia mabni apa? Karena ada Karena bersambung dengan nun taukid. taukid. Nun taukid sakilah di sini ya, karena bertasydid. Bertasydid. Nah, dia harusnya jazm karena la di sini amil jazm. La di sini amil jazm. Dia disebut la an-nahiyah yang artinya jangan. Nah, kan la nahiyah itu amil jazm, tapi karena fi'il mudhari'nya mabni setelah bersambung dengan nun taukid sakilah maka tidak ada tanda jazmnya. Kalau nggak ada nunnya mungkin la tahsab pakai sukun la-nya. Ya la tahsab. Tanda jazmnya sukun, tapi karena dia bergabung atau bersambung dengan nun taukid maka menjadi mabni fi mahalli jazmin. Ya, dia mabni karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Ya, dan fi mahalli jazmin karena posisinya dia dijazmkan setelah dimasuki amil jazm yaitu la an-nahiyah. Baik. Kemudian mana lagi fi'il mudhari, Bu? Yafrahuna. Yafrahuna. Betul, fi'il mudhari. Dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya, karena tidak bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, fi'il mudhari itu akan menjadi mabni. Seperti tahsabanna itu mabni karena bersambung dengan nun taukid. Kalau yafrahuna ini tidak ada nun taukid juga tidak ada nun niswah. Berarti dia mu'rab. Kalau mu'rab bisa rafa, nasab atau jazam. Di sini apa? Rafa. Karena alasannya apa? Sebab rafanya? Karena tidak ada amil, nasab, amil jazam. Amil nasab dan amil jazam. Ya. Nah, tanda rafanya apa? Sebutun. Subutun. Sebutun nun ya? Karena af'al khamsah. Karena af'al khamsah bukan jamak mudzakkar salim. Ya.
Jadi untuk af'al khamsah itu tanda Ya. rofa'nya adalah thubutun nun atau nunnya tidak dihilangkan, tetap ada yafrahuna. Nah, itu ada nunnya. Maka nunnya di sini disebut sebagai tanda rofa. Rafa. Oke, selanjutnya yuhibbuna. Nah, Nah, Yuhibbun sama fi'il mudhari. Mudhari, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rab Mu'rab, tidak karena bersambung tidak dengan nun. bersambung dengan nun Niswa atau nun taukid atau taukid. nun niswa. Dia rofa, nasab atau jazam? Rofa Rafa. Enggak, ya karena karena tidak ada dimasuki amil. amil nasab dan amil amil jazam. jazam. Tanda rofanya apa? Subutun nun. Subutun nun. Juga karena af'al khamsah. Afal hamzah. Ya, fi'il yang 5. Kemudian an yuhmadu itu fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari. ya. Mudhari. Fi'il mudhari mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, karena tidak bersambung dengan nun Dengan nun taukid taukid. atau nun niswa. Niswa. Dia rafa, nasab atau jazam? Nasab. Dia nasab. Dinasobkan karena dimasuki oleh amil Amil An. nasab. Amil nasabnya yaitu an. Nah, tanda nasabnya apa? Hasbun nun. Harfun nun, nunnya dihilangkan. Harfun nun. Ya, kalau untuk af'al khamsah, kalau rafa ada nunnya yuhibbuna. Nah, nunnya itu tanda kalau dia rafa. Kalau dia dinasabkan atau dijazmkan nanti, maka nunnya dihilangkan. Ini yuhmadu aslinya, kalau tidak ada an yuhmaduna Yuhmaduna. dan nunnya. Tapi karena dia dimasuki amil nasab, Nasab ya, maka tanda nasabnya nunnya dihilangkan atau hadfun. hasbunun. Eh. Kemudian bima lam yaf'alu. 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 Tadi juga mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Tidak bersambung Betul, dengan karena nun. tidak bersambung dengan Murab. nun taukid Taukid atau atau nun nun niswa. dia rafa, nasab atau jazam? Jazam. Jazam karena dimasuki Masuki amil lam. amil jazam Jazam. yaitu lam. Lam itu amil jazam. Amil jazam. Tanda jazamnya apa? Nun. Hasbunun. Menghilangkan nun. Menghilangkan nun. Aslinya yaf'aluna kalau rafa. Karena dimasuki oleh amil jazam, maka tanda jazamnya adalah nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Ya. Fala tahsabannahum. Sabannahum. Mu'rab atau mabni? Mabni. Karena Dimasuki Ada nun. non Taukid. Taukid. karena Bersambung. bersambung dengan nun taukid sakilah. Sakil. Tahsabanna ya fi mahali jazmin ya. Jazmin. Sabanna. Fi mahali jazmin karena dimasuki Di amil. mahali. Nah, maka pada ayat ini itu terdapat beberapa i'rab fi'il mudhari. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazam. Nah, contohnya lengkap. Ya. Al-Imran ayat berapa? 188. Ya, 188. 88. Terakhir kemarin tentang apa? Perbedaan lam amar, lam na. Oh iya, beda apa sih yang itu? Lam jar, lam ta'lil, Lam untuk jer, Lil, lam lam huruf jari. jer, kemudian lam lam untuk ta'lil, lam juhud, dan lam. Duhur, lemah. Oke. buku Ustaz, buku. Iya nih. Saya kemarin Kita ketemu gitu. saya udah tanyakan, ketemu sama ownernya, owner penerbitnya. Saya ketemu, Pak, gimana Pak? Iya Pak Ustadz, ini kayak percetakan sebenarnya udah nanyain terus. Tapi prosedur di kami seperti itu. Ya, jadi memang harus 3 kali, saya kira cukup 2 kali kan.
untuk dikoreksi. Kemarin Ustaz prosedurnya gitu. Ini saya serahkan lagi print out-nya. Masih ada beberapa kesalahan dan Ustadz cek lagi kalau yang sudah itu di paraf per halaman. Kalau sudah itu oke, langsung kita ke percetakan. Jadi masih ada satu tahapan lagi untuk pengecekannya. Aduh, Masya Allah. Memang Iya, katanya Ustaz, mungkin prosedurnya supaya kayak nggak gitu. Ya udah saya ikut aja. supaya tidak ada kesalahan kali Ustaz. Ya Supaya betul, tidak revisi lagi. Revisi lagi. Daripada kalau udah cetak banyak, Iya, kalau udah cetak ada banyak ini kan mungkin nanti ada bisa. tulisan yang salah lah, ada Betul, apa. betul. Ustaz malahan praktis Mm-mm. penulisan. Ya, Sabar buat kita. betul. Jadi ibu-ibu mohon bersabar. Sabarnya Sabar. Ini Harga saya diri. selesaikan dalam waktu 2 hari, insya Allah koreksi yang terakhir. Ustaz, sekelas kita musyawarah aja kemarin masih ada salah cetak, Iya, betul. salah betul, arti. Iya. betul. Iya. Termasuk kitab Bakata itu, buku-buku Bakata itu banyak kesalahan. Iya. Makanya saya suka ini ke Ustadz Edi. Ustadz ini kayaknya salah. Oh iya, makasih. Nanti diperbaiki. Baik, ya gitu ibu-ibu, khususnya Bu Wita. Isbir. Jadi beberapa kelas pun nanyain, termasuk di santri-santri juga nanyain gitu. Malah kemarin kawan di Gontor itu WA saya. Ustaz Malik katanya mau bikin buku. Iya betul. Udah cetak di saya saja. Waduh kata saya udah ngubungi penerbit, udah jauh lah prosesnya gitu, udah jauh prosesnya. Oh ya udah gitu. Mungkin kalau ke teman sendiri bisa saya tekan biar cepat. Oke, baik ibu-ibu. Kemarin kita membahas tentang lamul amr dan lam ini. Nah, sebenarnya kita kemarin membahas ini ya. Amil-amil yang memasuki fiil mudhari. Ya, ada amil nasab. Nah, amil nasab itu ada lam ta'lil. Ada lam juhud. Ya. Nah, lam ta'lil itu kemarin yang artinya agar atau supaya. Ya, jadi atawaddau saya wudu untuk apa wudu? Liusul dia untuk sholat supaya bisa sholat. Jadi kalau ta'lil itu menerangkan sebab. Kalau juhud itu menerangkan keingkaran, mengingkari. Tapi syaratnya harus didahului oleh makana atau lam yakun. Ya. Contoh, maka nallahu liyazlima ibadahu. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Ya. Oke, kemudian amil-amil yang menjazmkan itu dibagi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi kalau amil jazm itu dibagi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, yaitu lamma, lamul amr. Nah, ini lamul amr yang kita bahas kemarin. Kemudian la an-nahiyah. Nah, keempatnya ini itu hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Gitu. Contoh lam yahdhur al-mudarris. Nah, yahdhur fi'il mudhari yang dijazmkan karena dimasuki oleh amil jazm lam. Lam sendiri artinya tidak atau belum. Nah, lamma itu termasuk amil jazm ya. Nah, dia artinya tidak atau belum. Safarar abu walamma ya'ud. Ayah pergi dan belum kembali. Ya. Nah, ya'ud itu fi'il mudhari yang dijazmkan karena dimasuki oleh amil jazm yaitu lamma. Ya. Walamma ya'lamillahu ada dalam Al-Quran. Walamma ya'lam. Kemudian ada lamul amr. Ini masih yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ya, lamul amr seperti yang kita bahas kemarin itu berarti perintah.
maka diartikan perintahkan atau suruhlah atau hendaklah. Nah, lamul amr sendiri ada yang harokatnya kasrah, ada yang harokatnya sukun. Kalau yang kasrah itu kalau tidak ada huruf sebelumnya. Tidak ada huruf wawu, huruf fa, dan huruf thumma. Liyajlis. Nah, itu kasrah. Tapi kalau didahului oleh wa, fa, dan thumma, maka lamul amrnya berharokat sukun. Contoh fal yajlis aliyun. Fal yad'u nadiyah. Gitu ya. Fal takun ta'ifatun. Ya, itu berharokat sukun karena sebelumnya ada wa, fa, dan thumma. Kemudian yang keempat, yang menjazamkan fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. Nah, ini ibu-ibu harus jeli membedakan mana la an-nahiyah, mana la an-nafiyah. Yang menjazamkan itu la an-nahiyah, yang artinya jangan. Nahi itu larangan, melarang. La yang melarang. Sehingga diartikan jangan. Ya. Nah, yang menjazamkan itu la an-nahiyah. Sedangkan la an-nafiyah yang artinya tidak itu bukan amil jazm. Nah, itu jangan sampai keliru. Nah, contoh yang la an-nahiyah, la tusyrik billah. Nah, la-nya di sini artinya jangan. Ya, dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, yaitu tusyrik. Ya. Oke. Nah, ini yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Selanjutnya ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini bisa disebut dengan adatus syarat. Adatus syarat atau kata-kata yang digunakan untuk syarat. Syarat itu sebab akibat. Ya. Jika kamu berbuat ini, maka seperti ini akibatnya. Siapa yang berbuat ini, maka seperti ini. Apa yang kamu lakukan, pasti seperti ini akibatnya. Kapanpun kamu berangkat, niscaya apa? Dimanapun kamu berada, niscaya apa? Nah, itu mengandung syarat atau sebab akibat. Kalau sebuah fi'il mudhari dimasuki amil syarat ini atau adatus syarat, maka otomatis ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ya. Fi'il syarat itu berarti yang menjadi sebab. Jawabus syarat itu artinya yang menjadi akibat. Contoh, in artinya jika. In takfur tu'adzab. Jika kamu kafir, niscaya kamu akan diazab, disiksa. Berarti yang menjadi sebabnya mana, Bu? Takfurnya. Akibatnya yang mana? Tu'adzab. Nah, maka yang takfur itu disebut fi'il syarat. Nah, itu azabnya disebut jawab syarat. Nah, kalau kedua-duanya baik fi'il syarat atau jawab syarat berupa fi'il mudhari, maka kedua-duanya dijazmkan. Nah, tapi kadang ada juga yang berupa fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan mabni. Contoh man jadda wajada. Sebenarnya mannya itu berarti syarat, sebab akibat. Loh dia kok nggak menjazmkan? Karena setelahnya fi'il madhi. Jadda itu fi'il madhi. Mabni. Wajada juga fi'il madhi mabni. Ya, karena menggunakan fi'il madhi tidak ada tanda jazmnya karena mabni. Nah, contoh yang kedua man, artinya siapapun. Man yazra yahsud. Yazra itu menanam. Yahsud itu menuai. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Nah, sebabnya mana? Fi'il syaratnya.
Yes. Yazra. Fi'il Yazra. syaratnya yazra. Jawab syaratnya Ya, yahsun. Nah, karena keduanya ini berupa fi'il mudhari, maka dijazmkan. Tanda jazmnya di sini sukun. Yazra sukun, yahsud sukun. Yang ketiga ada ma dan mahma. Ini artinya sama, apapun. Untuk benda ya, untuk yang tidak berakal. Contoh, ma atau mahma tunfiq tujza. Tunfiq itu engkau infakkan, tujza itu engkau dibalas. dibalas. Jadi apapun yang engkau infakkan, niscaya engkau akan mendapatkan balasan. Berarti fi'il syaratnya mana? Tunfiku. Ya, tunfiq itu fi'il syarat dijazmkan. Tanda jazmnya sukun. Jawab syaratnya mana? Tujza. Tujza. Ya, tujza itu jawab syarat dijazmkan juga tanda jazmnya tapi bukan sukun di sini. Tanda jazmnya menghilangkan huruf ilat. Oh. Ya, karena dia masuknya mu'tal akhir. Muhtal. Aslinya ada alif bengkok itu tujza. Iya. Ya, aslinya tujza. Ada alif bengkok seperti ya gitu ya. Nah, karena dia dijazmkan sebagai jawab syarat, maka sebagai tanda jazmnya alifnya dihilangkan. Maka dibaca pendek. Mahma tunfiq tujza. Nah, gitu ya. Hadfu harfi ilah betul karena dia mu'tal akhir. Kemudian ada mata dan ayyana. Ini pun artinya sama, yaitu kapanpun. Nah, ini contoh mata atau ayyana tusafir, usafir. Kapanpun kamu pergi safar, saya akan safar. Nah, gitu ya. Berarti fi'il syaratnya mana? Tusafir. Jawab syaratnya musafir. Sama-sama dijazmkan. Ya. Contoh yang lain. Aina ma haitsuma itu artinya sama, yaitu di manapun. Kalau mata dan ayyana tadi artinya kapanpun. Ya. Contoh aina ma takunu yudrikumul mautu. Ini ada dalam surah Al-Jumu'ah kalau nggak salah. Ayat dalam Al-Quran. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada. Nah, di sini artinya ainama dimanapun takunu kamu berada. Ya. Yudrik itu menghampiri, mengenai. Niscaya kematian menghampirimu, menghampiri kalian. Berarti fi'il syaratnya mana? Takunu dijazmkan. Tanda jazmnya karena dia af'al khamsah ya. Kalau rofa nunnya ada takununa. Tapi dia dijazmkan nunnya dibuang. Hadfun nun. Jawab syaratnya mana? Yudrik. Yudrik kumul mautu. Yudriknya itu ya fi'il mudhari dijazmkan makanya sukun yudrik. Ya, sukun di sini sebagai tanda jazm. Adapun yang membuat dia dijazmkan tadi karena sebagai jawab syarat. Ya. Oke. Kemudian kaifama itu artinya bagaimanapun. Kaifama hubbukum. Nah, kalau yang pernah dengar syair ini ya. Man ana man ana laulakum. Kaifama hubbukum. Kaifama ahwakum. Kaifama itu artinya bagaimanapun. Contoh, kaifama tu'amil sadiqoka yu'amil. Tu'amil itu artinya bermuamalah, memperlakukan.
Bagaimanapun kamu memperlakukan sodik itu kawanmu. Kawan. Sodikoka kawanmu. Bagaimanapun kamu Yu'amilka. Dia akan memperlakukanmu seperti itu. Sama. Ya, kalau kita baik, dia akan baik. Contohnya Kita jahat, dia akan jahat. Nah, jadi fi'il syaratnya mana? Amil. Pertama. Ya, tu'amil makanya dijazmkan. Ya, tanda jazamnya sukun. Jawab syaratnya? Amil. Ya, juga dijazmkan. Tanda jazmnya Sukun ya, juga. sukun. Kemudian ayyuma ayu berarti semuanya. Maksud berarti semuanya adalah bisa berarti siapapun, bisa berarti apapun, bisa berarti kapanpun, bisa berarti bagaimanapun. Nah, itu ayyuma. Nah, Jarang tinggal ngedengar. nanti dia menggantikan posisi man. Misalkan ayyuma yazra yahsud berarti artinya siapapun. Kalau berarti apapun tinggal ganti ma atau mahma. Ayyuma tunfiq itu jeda. Apapun yang kamu infakkan kamu akan dibalas. Nah, kalau berarti kapanpun tinggal disesuaikan maknanya. Ayyuma tusafir usafir. Berarti ayyuma artinya mata. Ya, atau berarti ainama. Ayyuma takunu yudrikumul maut. Berarti ainama. Ya, jadi tergantung kedudukan atau tergantung maknanya. Jadi bisa berarti semuanya ini, bisa berarti siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini itu hanya kata-kata yang mengandung syarat atau sebab akibat tadi. Ya, karena ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata ini selain in ya, selain in itu hanya untuk syarat saja. Selainnya man, ma, mata, aina, kaifa, ayu itu bisa juga digunakan untuk istifham. Apa itu istifham? Kata tanya. Ada tanya. Ya, kayak man fil baiti, siapa yang ada di rumah? Berarti kan bertanya, istifham. Mas Muka, Mas Muki gitu. Mata. Tidak ada makna syarat. Begitupun mata. Tusafiru, kapan kamu berangkat? Nah, di sini berarti untuk istifham. Ya, begitupun aina. Aina Muhammadun. Muhammad di mana? Ainal abu. Ayah di mana? Nah, ini untuk istifham. Begitupun kaifa. Kaifa haluk. Ya, kaifa haluk itu istifham. Bukan digunakan sebagai Jawab. syarat. Ya. Nah, kalau digunakan sebagai syarat otomatis harus ada fi'il syarat, harus ada jawab syarat. Ya. Nah, ini yang menjazmkan fi'il mudhari. Oke. Kemudian nah, ini selanjutnya tentang pembagian i'rab, macam-macam i'rab. Kalau fi'il sudah saya kira sudah hatam lah ibu-ibu di sini ya. Iya. Tinggal diulang-ulang aja ya. Jadi fi'il yang mabni itu fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau niswa itu mabni. Nah, adapun fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswa berarti dia mu'rab. Mu'rab bisa rofa, bisa nasab, bisa jazam. Tergantung amil yang memasukinya. Tadi sudah kita bahas tentang amil-amil yang memasukinya. Nah, selanjutnya, karena sebelumnya pembahasan dalam kitab ini tentang mu'rab dan mabni, ya. Selanjutnya pembagian i'rab. I'rab itu kan perubahan ya.
perubahan Akhir kata. akhir suatu kata. Nah, ada yang menyebabkan perubahan itu, apa yang menyebabkannya? Amil. Amil. Karena perbedaan amil yang memasukinya, ada amil rofa, ada amil nasab, ada amil jer, ada amil jazam. Nah, nanti ini yang akan kita bahas panjang itu. Yang rofa apa saja, yang nasab apa saja, yang jer itu paling sedikit. Perubahannya ini ya bukan hanya perubahan harokat. Kalau harokat mungkin dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Ya. Allahu, Allah, Allahi. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu perubahan. Tapi berubah harokat. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Nah, yaqra'u dhammah, yaqra'a fathah, yaqra' sukun. Itu pun i'rab. Tapi selain itu, selain harokat, perubahannya itu bisa berupa huruf. Contohnya apa, Bu? Pakai A, U, ya. Contohnya apa? Contoh tuh bingung. Contoh yang huruf misalkan dari alif menjadi ya, misalkan muslimani. Alif. Kemudian alifnya berubah menjadi ya, muslimaini. Ya. Atau waw menjadi ya, muslimuna. Nah, berubah menjadi muslimina. Nah, ini pun termasuk i'rab perubahan, cuman perubahannya bukan berupa harokat. Ya, ini berupa huruf. Atau misalkan abuka berubah menjadi abaka, maunya berubah menjadi alif. Kemudian berubah juga menjadi ya, abika. Ya, waw berubah menjadi alif, berubah menjadi ya. Perubahannya bukan pada harokat, tetapi pada huruf. Ya. Atau misalkan ya'malani menjadi ya'mala. Ya'mala ini ada nunnya, rofa. Kalau nasab dan jazam, nunnya dihilangkan. Dan ya'mala. Ya, ya'maluna dan ya'malu. Sama ini pun menghilangkan huruf nunnya. Malina jadi takmali. Ya. Ini pun dengan menghilangkan nun. Ini pun termasuk perubahan. Ya, jadi perubahannya bukan hanya berupa harokat saja. Ya. Oke, ini yang dimaksud dengan i'rab. Nah, tapi pembahasan kita di sini yang sekarang adalah khusus yang perubahannya berupa harokat. Apakah harokat itu zahirah atau muqaddarah? Nah, itu. Apakah zahirah artinya apa zahirah, Bu? Nampak. Ya. Kalau muqaddarah sama-sama dikira-kira, karena tidak nampak maka dikira-kira ada harokat di sini. Nah, ini pembahasan kita bahas satu-satu. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa i'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena adanya amil atau faktor pengubah yang mempengaruhinya, baik perubahannya nampak atau tidak nampak. Ini definisi i'rab. Jadi perubahannya itu bisa nampak, bisa tidak nampak. Nah, ini nih poinnya di sini pembahasan kita. Ya, perubahannya bisa nampak atau tidak nampak. Nah, ini yang menyebabkan pembagian i'rab itu ada dua. Ada i'rab, satu namanya i'rab lafzi, yang kedua disebut i'rab takdiri. Ya.
ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Kayak kita bahas satu-satu. Yang pertama lafzi. Apa ini maksud dengan i'rab lafzi? Lafzi itu dari kata lafaz. Lafzun. Tahu lafzun, Bu? Ya, dilapaskan. Dilafazkan. Betul. I'rab lafzi itu adalah perubahan yang nampak. Jadi perubahannya nampak jelas. Dan bisa dilafazkan perubahannya dari dhammah ke fathah, ke kasrah, atau dari dhammah ke fathah, ke sukun. Jadi bisa dilafazkan dan perubahannya nampak. Contoh, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Di sini Muhammadun doman, nampak perubahannya. Muhammadan fathah, Muhammadin pakai kasrah. Ini perubahannya kan nampak dan bisa dilafazkan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Maka kata Muhammad pada contoh di atas itu adalah merupakan kata yang berubah akhirnya dan nampak perubahannya dan bisa dilafazkan. Ya, bisa dilafazkan sehingga disebut i'rabnya i'rab apa? Lafzi. Ya. Kenapa bisa dilafazkan? Kenapa nampak perubahan? Karena tidak ada penghalang. Karena tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang. Karena tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Berarti nanti ada penghalang yang membuat perubahannya tidak nampak dan tidak bisa dilafazkan. Itu yang nanti dalam pembahasan i'rab takdiri. Di sini kan Muhammadun, nggak ada yang menghalangi domahnya nampak. Muhammadan tidak ada yang menghalangi fathahnya nampak. Muhammadin tidak ada yang menghalangi kasrahnya nampak. Sehingga i'rabnya bisa ditampakkan, bisa dilafazkan dan disebut i'rab lafzi. Ya. Baik. Yang kedua itu i'rab takdiri. I'rab takdiri adalah perubahan yang tidak nampak dan tidak bisa dilafazkan karena adanya penghalang. Ini poinnya di sini. Jadi kenapa tidak bisa dilafazkan, tidak bisa nampak karena ada yang menghalang. Ya. Kemudian penghalangnya itu apa aja? Gitu. Ya. Penghalang nampaknya perubahan i'rab bisa berupa pertama ta'azzur. Ya. Pertama adalah ta'azzur. Ta'azzur itu apa? Adanya udzur. Udzur itu alasan. Uzur itu alasan. Iya. Sudah uzur, sudah ada alasan gitu. Kenapa kamu sholatnya nggak berdiri? Ada uzur, ada alasan gitu karena sakit ataupun apa. Kenapa kamu tayamum nggak wudhu? Ada uzur. Alasan. Ada alasan. Alasannya apa di sini? Yaitu ketika sebuah kata diakhiri huruf alif. Entah alif lurus atau alif bengkok. Karena alasannya itu alif tidak bisa menerima harokat apapun. Baik harokat dhammah, fathah ataupun kasrah. Contoh. Ja'al fata, ini belakangnya alif, alifnya bengkok. Ya. Harusnya ada dhammah di sini. Fata'u kalau hamzah mungkin bisa diberi harokat. Tapi karena ini alif tidak bisa menerima harokat. Makanya disebut dhammahnya muqaddarah. Jadi takdiri itu bentuk masdar dari qaddara yuqaddiru. Takdiran. Ya. Qaddara yuqaddiru takdiran. Wazan fa'ala yufa'ilu tafdilan. Takdir itu bentuk masdar.
qaddara yuqaddiru artinya memperkirakan. Takdir itu masdar. Ya, takdir itu masdar dari qaddara yuqaddiru. Oh, dari kodaro Ya, yukodar. qadar ya. Kodaro Jadi yukodar. artinya memperkirakan. Kirakan. Nah, makanya harokatnya di Hilang ustadznya. Berarti muqaddaroh. Ustadznya. Hilang ustadznya. Kayaknya tadi itu megang-megang kabel deh. Mau lobet. Kesetrum apa? Habis baterainya. Ya. Apa kesetrum, apa langsung HP-nya nggak ada setrum. Iya, makanya muqaddaroh tak takdiri. Hilang ustadznya muka darah. Terhalang. Ustadznya keluar tuh. Bentar. Bu Yuni, Takdir, Bu Yuni. takdiri ini. Oh, itu Ustadznya udah masuk lagi. Kenapa Ustadz Ustadz? takdiri dia. jasa terpental. Ada penghalang dia. Takdiri Ustadz. Takdiri Ustaz. Takdiri dikira-kira ada. Ya, baik. Ya, itu takdiri. Jadi ulqiyat al-asa. Ulqiyat itu pasif, artinya dilemparkan. Kalau al-fata tadi artinya pemuda. Ya. Ulqiyat al-asa. Tongkat itu dilemparkan. Ulqiyat dilemparkan. Berarti kata al-asa itu naibul fa'il. Ya. Nah, karena fiilnya pasif. Naibul fa'il sama dengan fa'il harus rofa. Ya, harus rofa. Nah, tanda rofanya harusnya ada dhamma, cuman dhammanya tidak bisa ditampilkan, tidak bisa ditampakkan dan tidak bisa dilafazkan. Sehingga dikira-kira ada dhammah di situ. Makanya disebut dhammah muqaddarah. Ya. Nah, muqaddarah sendiri itu bentuk isim maf'ul dari qaddara yuqaddiru tadi. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Ya, isim maf'ulnya muqaddarun. Ya, karena mu'annas jadi muqaddaratun. Ya, itu ya. Baik, contoh yang nasabu. Ra'aitul fata akhadtu al-'asa. Saya melihat pemuda. Akhadtu al-'asa, saya mengambil tongkat. Itu harusnya kan nasab maf'ulun bih. Tapi tanda nasabnya fathahnya tidak bisa ditampilkan. Tidak bisa ditampakkan karena diakhiri oleh alif. Makanya tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nah, begitupun yang jar, marartu bil fata. Ya. Darabtu bil asa. Marartu, saya berjalan melewati pemuda al-fata. Ada bi huruf jar. Atau darabtu, saya memukul bil asa. Tadi asa apa? Dongkat. Tongkat. Saya memukul dengan tongkat. Ya. Nah, di situ tanda jarnya kasrah muqaddarah. Oke. Pada contoh di atas kata al-asa dan al-fata merupakan isim yang diakhiri dengan alif. Sehingga perubahannya tidak nampak dan tidak bisa dilafazkan. Karena alif tidak menerima harokat apapun. Baik dhammah, fathah, atau kasrah. Ustadz, Ya. tanya dong, itu kan kayak yang tadi yang nasab itu, ya kan ro'a itu fata, itu berarti kan dia kedudukannya itu kan dia sebagai objek ya Ustadz, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, kalau misalkan yang dia dijar itu dia kedudukannya? Isim majrur. Oh, Karena ada bi. Isim majrur. Bukan mabni ya. Kasrah Bukan mabni. Ya, ini dia bukan termasuk isim yang mabni, tapi dia mu'rab.
tapi tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan itu karena ada alasan. Makanya ini untuk membedakan mana yang mabni, mana yang mu'rab. Dia termasuk mu'rab. Cuman tanda i'rabnya nggak bisa nampak gitu ya. Gitu. Makanya ada istilah dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, ya. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke penghalang kedua. Wah, penghalang. Penghalang pertama tadi apa, Bu? Ta'azur. Nah, sebelum ke penghalang kedua, ternyata penghalang ta'adzur ini bisa masuk kepada fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari yang akhirnya alif. Seperti yaradha, yakhsha. Ya. Yaradha di sini rafa dia karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Nah, cuman tanda rafanya bukan dhammah zahirah tapi dhammahnya muqaddarah. Ya, begitupun yakhsha. Yakhsha itu posisinya rafa karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Ya, tapi tandanya, tanda rafanya dhammahnya tidak bisa nampak. Dhammah muqaddarah. Begitupun kalau dimasuk amil nasab, tanda nasabnya fathahnya tidak bisa ditampilkan. Walan tarbo. Ada lan itu amil nasab. Ya. Nah, karena ujungnya alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat, sehingga tidak nampaklah fathahnya. Disebut fathah muqaddarah. Begitupun lan yakhsha. Yakhsha artinya takut. Oh, tidak. Kalau yaradha ridho. Yardhaan artinya ridho. Ridho. Ya. Nah, jadi untuk yang amil ta'adzur itu berlaku juga untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif. Alif. Ya. Tarbo. Fi'il mudhari dari alif. Baik, kita masuk ke yang penghalang kedua. Penghalang kedua adalah sikol. Sikol. Sikol itu apa? Berat. 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 Yang orang Arab itu berat mengucapkan gitu ya, Ustaz? Ya, ya. Yang itu Bagi ya. orang Arab. Kadang menurut kita mungkin. Kita mudah ya. Kita nggak berat-berat amat. Semua orang Arabnya katanya berat. Gitu. Ya, orang Arab tuh nggak mau berat-berat. Lidahnya belibet. Ya. Pendek lidahnya kali ya. Iya. Ya. Oke. Nah, ini sikol atau berat ini yaitu apabila sebuah kata diakhiri oleh huruf wawu. Nah, Wawu berharokat dhammah. Wawunya harokatnya dhammah. Dan sebelumnya itu dhammah juga. Contoh, yagzuwu. Wawunya dhammah karena dia tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Dia kan fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari kan tanda rofaknya dhammah aslinya. Yagzuwu. Cuman karena harokat wawunya dhammah juga sebelumnya harokatnya juga dhammah, maka berat. Yagzuwu, yad'uwu, ya'luwu. Nah, mungkin kalau ibu belajar tahsin, itu untuk menyebutkan wu itu harus ditarik dulu baru dimonyongkan. Diirja gitu ya kan? Ya harus ditarik dulu baru dimonyongkan. Yagzuwu. Nah, itu kan berat. Ya kan? Iya. Yad'uwu. Iya kan berat. Nah, sehingga untuk supaya tidak berat, supaya ringan, ya, dhammahnya itu dihilangkan. Jadi
hanya dikira-kira ada domah di Ada, situ. tapi tidak tahu pakai Ustaz. Nah, makanya dibaca ringan yaghzu. Ya, Ya, seakan-akan sukun. Ya, lu. Itu kan lebih ringan daripada domanya harus dilafazkan. monyong-monyong Ya. nih, monyong-monyong. Iya, namanya. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi apabila sebuah kata, khususnya fi'il mudhari ya, mudhari yang akhirnya huruf wawu dan huruf wawunya berharokat domah, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat domah. Atau, atau sebuah kata diakhiri oleh huruf ya berharokat domah, atau ya-nya berharokat kasroh, dan sebelumnya kasroh. Yang harokat domah sebelumnya kasroh dulu, ya jeriyu. Ini sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat kalau ini. Ya, ya-nya berharokat domah. Sebelumnya harokatnya kasroh, ya jeriyu. Nah, menurut orang Arab ini berat. Sehingga domahnya tidak usah ditampilkan. Tidak usah dilafazkan. Maka supaya ringan dibaca ya jeri. Nah, kan lebih ringan. Yamshiyu berat, jadi mudahnya yamshi. Yakliyu berat. Nah, domanya nggak usah ditampilkan, jadi yakli. Nah, lebih ringan. Nah, itu ya. Contoh yang lain, ja'al qadiyu. Nah, berat. Ya-nya domah sebelumnya kasrah. Maka supaya ringan jadi ja'al qadi. Ya, jahadal ghazi. Sajadas sahi. Ya, aslinya sahiyu. Al-ghaziyu. Ya. Oke. Atau harokat ya-nya kasroh sebelumnya kasroh. Al-waqtu lil qadiyyi. Ini pun berat. Ini kerasa beratnya nih. Qadiyyi berat. Sehingga kasrohnya tidak ditampilkan. Maka seakan-akan dibaca sukun lil qadi. Radhiyallahu anil ghazi. Aslinya al-ghazi. Ya. Rufi'al qalamu anis sahi. Aslinya as-sahiyi berat. Nah, ini alasan yang kedua penghalangnya disebut thiqal. Thiqal itu artinya apa? Berat dilafazkan. Ya. Berat untuk dilafazkan. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu? Insya Allah paham. Allah ya. Allah, Ustaz. Ini dulu kita pernah pas masih pakai bagan ini. Belajar ini dulu pernah pas masih pakai bagan yang bahasa Arab semua. Masih ingat ya, Bu? Masih Ustaz. Ya, dulu harus nerjemahin dulu ya. Iya. Kalau dulu keterangannya aja harus nulis dulu, nerangin. Sekarang sudah ada keterangannya. Makanya bukunya cepat. Makanya perlu Ya. buku lagi, ke buku situ lagi. ya Bu Ita ya. Pokoknya kembali ke situ Kita nggak aja. bisa. Kenapa, Bu? Tadi siapa yang nanya? Bu Atia? Jadi nggak usah nulis, kita cepetan bukunya. Siap. Oke. Nah, ini untuk yang sikol berat ya. Untuk yang sikol berat. Nah, ini ada kesalahan. Ya, ini mungkin ya, hikmah, bukan hikmah ya. Jadi memang prosedur di penerbit itu seperti itu sampai 3 kali. Kan ya. Ini saya nggak ngeh ini salah ini. Nah, Yang Ini mana? masuknya harusnya C. Masuk C, tapi bukan penghalang sikol. Ini namanya nanti penghalang munasabah. Kesesuaian. yang serasi itu, Ustaz. Keserasian. Yang di sesuai awal serasi. itu ya Ustaz, di halaman-halaman awal ya. Ya, Iya, benar. Iya, betul. Ya dari halaman-halaman Ini- awal itu yang Betul, ini LZ-nya. memang Selembar-selembar ya. kadang saya berpikir udah Pak, cepat Pak, ini udah banyak yang nanyain. Tapi ternyata kata- banyak. Iya banyak juga setelah nggak cukup sekali 2 kali bener.
3 kali. Nah, gitu. Oke, di sini pun bukan sikol itu ya, tapi apa, Bu? Munasabah. Ya, munasabah itu Munasabah. artinya kesesuaian, kecocokan. Ya, kecocokan. Oke. Di situ kecocokan itu apa? Artinya apabila sebuah isim itu dimasuki ya. Ya. Nah, apabila sebuah isim dimasuki oleh apa? Ya Oleh mutakalim. dimasuki atau diidofahkan dengan Ya mutakalim. ya mutakalim. Ya Ya. mutakalim untuk saya. Dengan ya mutakalim. Dalam Oke. tuh. Harus Apabila sebuah isim diidofahkan, idofah itu dimudofkan ya. Gabung. Mudof ilaih. Ya ilaih. Gitu. Contohnya ummi, jaat ummi. Itu kan kata ummun diidofahkan dengan ya, domir ya, ibu saya. Harusnya kata ummun di situ kan sebagai fa'il. Fa'il dari jaat. Kalau fa'il itu kan rofa. Ya, tanda rofanya harusnya dhammah, jaat ummui. Ya, harusnya ummui. Tapi harokat dhammah tidak cocok dengan ya sukun setelahnya. Yang cocok itu harokat Ya, berarti harusnya ummui. Umiyu. Ya, harusnya ummui. Umi. Nggak cocok kan? Nggak enak didengar. Ya umi. Ya, makanya domanya tidak ditampilkan dan diganti dengan kasrah ummi. berarti Begitupun kasroh kalau muqaddarah. nasab. Kenapa? Jadi ini berarti kasroh muqaddarah. Bukan domah muqaddarah. Oh, tetap domah ya. Ya, domah kan rofa dia. Iya. Oh, cuma Ya, harusnya ditulis. ummui. Nyebutinnya tetap Harusnya domah ummui. muqaddarah. Ya, domah muqaddarah. Ya. Jadi bukan yang terlihat itu yang disebutin muqaddarahnya ya. Jadi yang hilangnya itu ya. Ya hilang Ustaz. Jadi hilang bener. Ya hilang beneran Bu. Lalu saya nulis ini. Mumpung ingat nih. Oh, nulis. Nulis koreksian. Mumpung ingat. Dikira Soalnya nanti lupa hilang. lagi. Iya Ustaz. Ya. Itu tuh ada di halaman yang Al-Jurumiyah tuh yang halaman berapa itu ya, awal banget. Awal-awal ini, awal-awal. Buku Ya. Jurumiyahnya juga di mana lah. Jurumiyah yang itu, yang apa, bagan bahasa Arab semua itu. Bagan yang awal. Ya yang di bagan-bagan tuh halaman. Sudah penuh dengan coretan-coretan Iya, coretan kiri. ada Sudah. fotokopian yang lama. Nah, ini nih halaman 4. Maniuskol. Berat. Mani usikol, mani ul munasabah, Munasabah. Manius. Iya. 4 Ustaz. munasabah. Ini yang ketiga ini munasabah. Munasabah. Bukan sikol. Kecocokan Jadi, atau kesesuaian. kecocokan atau kesesuaian dengan ya sukun. Iya, ya kepemilikan untuk saya. Atau ya mutakalim ya. Iya. Oke. Lagi. Begitupun kalau yang nasab itu ummi. Saya melihat ibu saya. Harusnya mimnya fathah jadi ummai harusnya. Harusnya itu ummai. Cuman nggak cocok. Sehingga fathahnya dimuqaddarahkan, tidak ditampakkan dan diganti dengan kasroh. Jadi itu ummi. Ya. Gitu. Nah, kalau yang kasroh mungkin
bisa nampak salam tuh ala ummi gitu ya. Iya. Jadi kalau yang untuk dhammah muqaddarah, fathah juga fathah muqaddarah. Itu berlaku untuk semua isim yang diidhofakan dengan ya mutakalim. Abi misalkan jaa abi harusnya abui. Ro'aitu abi harusnya ro'aitu abai harusnya. Abai. Ya, karena tidak cocok maka tidak ditampilkan dan diganti dengan kasrah. Ya. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini materi kita pada hari ini tentang pembagian i'rab. Jadi i'rab dibagi dua. Yang pertama Ini i'rab dan tadi, mu'rab, lafzi dan takdiri takdiri. dan lafzi. Kalau lafzi itu nampak perubahannya dan bisa dilafazkan. Kalau takdiri itu tidak nampak dan tidak bisa dilafazkan. Oke, coba kita latihan. Ta'azzur. Saqal. Tentukan macam i'rab pada kata yang di garis bawah. Dhahabna ilal mustashfa. Fi'il madi mabniun ala Yang di garis bawah. Mustafanya ya. Oh ya. Isim Mustashfa. Kasrah muqaddarah. Mustashfa apa? Rumah sakit. Itu azur. Ya, ilal mustashfa harusnya posisinya rofa, nasab atau jar. Jar. Harus jar. Ya, karena ada huruf jar, ilal. Tanda jarnya apa? Harusnya iya. Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Alasannya apa alasannya? Karena tidak bisa dikasih harokat. Nah, karena diakhiri oleh alif sedangkan dan alif yang tidak bisa dikasih mengarah. harokat. berarti i'rab lafzi atau takdiri ini? Lafzi. Takdiri. Takdir. Kata lafzi. Takdiri. Takdir. Ya, takdir. Berarti dia Tidak mani bisa nampak. Maninya mani ta'adzur. ta'adzur. Karena alif tidak diakhiri oleh menerima alif. harokat. Ya, penghalangnya penghalang ta'adzur. Ta'adzur. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Nomor 2, Bu. Al-Qur'anu kitabuna. Al-Qur'anu sama kitabuna. Kitabu. Al-Qur'anu dulu. Dia rofa. Rofa. Sebagai Ada ya. mubtada. Tanda rofanya apa? Domahnya zahiro atau mukaddarah? Zahiro. Zahiro, doma zahiro. Berarti i'rabnya lafzi atau takdiri? Lafzi. Lafzi. Karena nampak dan bisa dilafaz. Nampak kitabuna. Kitabu, lafzi atau takdiri? Lafzi. Lafzi, karena domanya bisa nampak. ditampakkan. Ya. Oke. Mubtada khobar. Baik. Mubtada khobar al-Qur'anu mubtada. Mubtada khobar wa mudhaf Kitabunya itu adalah khobarnya. Kitabu ini kan kelihatan ya. Al-munafiquna finnari. Orang-orang munafik itu di neraka. Al-munafiq ini rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya wawu. Wawu jamaah. Bukan wawu jamaah. Wawu aja ya. Wawu jamaah. Bukan fiil, dia jamak. Dia jamak mudzakkar salim. Jamak Nah, mudzakkar jadi salim. wawu. Berarti rof lafzi atau takdiri? Lafzi. Karena nanti kalau nasab atau jar berubah menjadi ya. Al-munafiqin. Oke. Finnari an-nari. I'rab lafzi atau takdiri? Lafzi. Karena kasrahnya zahira. Ya, kasrahnya kasrah zahira bukan muqaddar. Baik, karena tidak ada mani tadi, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Tidak ada 3 penghalang tadi. Ya. Oke. Nomor 4, al-maqha makanun li syurbil qahwah.
Al-Makha kafe. Yang ada. Kafe itu untuk minum kopi. Makha, Untuk makoha. kopi. Makha itu i'rabnya takdiri atau lafzi? Takdiri. Takdiri karena diakhiri oleh Ya ladzi. alif. Tapi ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya? Tidak bisa dikasih harokat. Penghalangnya ta'adzur. Ta'azur. Karena diakhiri oleh alif. Alif ya. Ya, oke. Makanun. Khabar mubtada'nya rafa. I'rabnya lafzi atau takdiri? Lafzi. Lafzi karena harokat domahnya bisa diucapkan Nampak. dan nampak. Oke. Al-qahwati. Zari. Lafzi. Mudhaf ilaih. Lafzi. Mudhaf ilaih majrur. Tanda Majrur. jarnya apa? Nasroh. Nasrohnya Zohiro. Zohiro. Zahira. Berarti lafzi atau takdiri? Lafzi. Lafzi. Oke, yang kelima. Walan tardha ankal yahudu. Sudah tadi ini tardha Takdiri nih. Takdiri. takdiri. Ya, maninya mani ta'al. Ta'azur. ta'adzur. Sudah alif tidak bisa Ya. mengharokat. Oke, al yahudu Lafzi. lafzi. Ya. Oke. Wih, Al Islamu ya'lu. Lafzi. Lafzi atau takdiri? Takdiri, Ustaz. Takdiri. Takdiri. Harusnya ya'lu. Oh ya. Harusnya ya'lu ada domanya, cuman domanya tidak ditampilkan. Ya. Berarti lafzi atau takdiri? Takdiri. Takdiri. Penghalangnya penghalang apa? Tikol. Tikol. Berat. Ya. Monyok-monyok. Karena wawunya berharokat domah dan sebelumnya domah. Wah, Sehingga berat untuk Ucapkan. kan. ya. Yu'la. Yu'la juga sama. Yu'la sama tardha. Takdiri. Ya, takdiri. Maninya atau penghalangnya penghalang ta'adzur. Ta'azur. Al-fi'lul madhi. Al-madhi. Aslinya al-madhi. Hadiyu. Domahnya tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena dia Maninya apa penghalangnya? tikol. Berat. Ya, aslinya al-madhiyu berat. Hadiyu. Nah, kalau fathah nggak berat, al-fi'la al-madhiya. Madia. Fathahnya zohira. Zohiro. Ya, kalau fathah di atas ya itu zohira, bisa al-fi'la al-madhiya. Pada Maka saat dia nasab ya. i'rabnya i'rab lafzi. Lafzi. Tapi kalau kasrah dan dhammah itu takdiri karena berat. Berat ucapan. Al-fi'li al-madhiyi berat. Al-Mahdi. Oh Ya, ya. maka kasrahnya tidak ditampilkan jadi dibaca al-fi'lil madhi. Al-Fa'di Mahdi. Oke. Safara abi. Takdiri. Nah, ini isim yang diidofahkan dengan Ya, ya mutakal. mutakalim. Ya mutakalim. Berarti penghalang apa? Munasabah. Nasabah kesesuaian. Kesesuaian. Harusnya safaro abui. Harusnya Abui. abui. Abuy. Cuman nggak enak. Ya, maka domanya muqaddarah tidak ditampilkan dan diganti dengan kasrah. Hibbu abi. Begitupun uhibbu abi harusnya abai. Abai. Ya. Harusnya uhibbu abai. Nah, tapi fathahnya tidak cocok dengan ya sukun sehingga dimuqaddarahkan dan diganti dengan kasrah. Ya. Munasabah juga. Munasabah. Maninya mani munasabah. Tentangnya penghalang munasabah. Nah, ini latihan untuk macam-macam i'rab. Jadi i'rab ada lafzi, ada takdir. Ya Allah, alhamdulillah. Ih, hebat ya ibu-ibu Pak Ustaz. Hebat ibu-ibu ya. Masya Allah. Wih, angkatan pertama jadi contoh. Ustaz, mana apa jemaahnya udah makin banyak terus angkatan pertama nggak hebat kan kasihan ustadznya dong. Iya, reputasinya dipertanyakan nanti. Iya. Padahal ditanya satu-satu mah tetap nggak bisa ustadz. Kayaknya keroyok. Keroyokan. Saya loh, Tapi kalau saya sih. Nggak, kalau ditanyanya setelah diajarkan langsung pasti pada bisa.
Tapi setelah seminggu ke depan nggak tahu Lupa tuh. lagi, Ya. lupa lagi. Iya Ustadz, jadi kan karena udah pernah ya, jadi pas di ini, oh iya ingat gitu, harus Ya, buka-buka. baru ingat. Kalau Ya, buka nanti tuh saya Minimal kasih nggak blank. saya kasih PR deh, Bu. Saya kasih PR deh. ya, nanti Ya. dikerjakannya minggu depan ya. Iya, ngerjain keroyokan. Ya, janganlah, jangan. Biar ini, biar Coba semangat. dulu, dicoba. Ya coba dulu ya Ustadz. Tapi Ya. kalau bingung tunggu. Baik ibu-ibu, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah